Saya udah lahirnya sudah lama, dia baru lahir hari ini. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, di dalam kehidupan umat manusia anak keturunan Adam, itu sudah ada di alam ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada mereka, kita ini keturunan Adam. Kita ditanyai oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Iya, aku bersaksi engkau itu adalah Tuhan kami. Itu di alam roh. Kita semua ini sudah ada. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca Efesus 1, nomor 4, nomor 5. Sebab di dalam dia, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Jadi sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada. Menurut Efesus 1, nomor 4, nomor 5. Anda baca Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Anda baca lagi di Amsal 8 nomor 22. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Yesus Anda kalah. Jadi kalau halnya dasar-dasar kayak begitu Anda jadikan sebagai acuan untuk melampaui duluan mana Maria dengan Yesus saja nggak bisa Yesus itu. Bahkan untuk mendahului palungan tempat dia diletakkan dengan dirinya, lebih duluan palungan bang daripada Yesus. Paham ya? Yesus disimpan di palungan pada saat dia dilahirkan. Palungan berarti lebih dulu datang daripada Yesus ada. Gitu. Silakan. Kalau palungan bareng datangnya sama Yesus gimana? Berarti sementara dibuat dong palungannya, belum selesai. Yesus diletakkan situ bang. Puyeng-puyeng lo semua lo. Ya silakan Bang Sobi, sekarang ada waktu Anda. Ada waktu Anda kok Anda malah diem. Silakan buka mute-nya. Atau ke Pak Christian lagi. Pak Christian aja lah. Nah, silakan. Mau bantah lo, Robis? Ya apa mau saya bantah? Jawabannya kan mutar-mutar. Ya kalau nggak ada ya udah lu turun aja, ngapain di atas lu? Udah budak dia nggak dengerin. Lanjut Pak Christian. Kesempatan beliau mau belajar. Silakan. Silakan. Ya, silakan, makasih. saudara. Iya. Ya, makasih Mas Zuma. Jadi, ya mungkin saya mengerti dengan pemahamannya Bang Zuma tadi bilang bahwa Yesus itu sama seperti manusia yang lain. Cuma di Bible kami selain dibilang itu kan, kalau tadi disinggung sama Bang Zuma bilang bagaimana dengan yang lain kalau secara tadi Ishak ya, di Ishak dibilang itu berbicara tentang mujizat. Nah, kelahiran Ishak kalau saya pelajari kan itu Sarah sudah tidak bisa bereproduksi lagi, bahkan bukan cuma Sarah, Abraham pun sudah tidak bisa. Umurnya sudah, bahkan tubuhnya juga kalau itu sudah tidak bisa untuk bereproduksi atau berhubungan seksual. Tetapi karena mujizat Allah, maka Ishak lahir. Nah, kalau berbicara tentang Ishak, itu mujizat. Tapi ketika berbicara tentang Yesus, itu konteksnya lain lagi. Kalau kami dalam kekristenan, memang mempercayai bahwa ketika Ishak lahir, itu mujizat. Tapi ketika Yesus yang diutus ini, firman yang diutus yang menjadi manusia, itu bukan hanya sekedar berbicara mujizat, tetapi lebih daripada mujizat kalau Yesus. Maka ada perbedaan. Yang satu sisi Ishak itu adalah mujizat. Oh, hilang ya gambar ya? Saya mute dulu ya kalau gitu. Gak tahu ini kenapa ini. Lanjut aja bang. Lanjut bang, udah ada. Layar guys, tap layar guys. Lanjut. Ya di tap layar ini kayaknya mau rungkat kayak yang tadi nih. Lanjut. Ya intinya kalau Ishak itu dikatakan mujizat dalam kekristenan, tetapi ketika Yesus lebih daripada mujizat, karena kemunculan Ishak di dunia ini tidak dikatakan membawa kabar baik, tetapi kemunculan Yesus di dunia ini mengatakan dia itu adalah kabar baik, dia itu adalah Injil.
Injil dalam arti itu kabar baik. Nah, perbedaannya itu. Makanya kenapa saya bilang Ishak adalah sebuah mujizat, kelahiran Ishak. Keberadaan Yesus di bumi adalah lebih daripada mujizat. Karena Yesus membawa kabar baik. Itu dia. Iya, baik Bung. Jadi kalau lahir secara mukjizat itu kita tahu ya, di dalam Bible itu ada 7, ya minimal 7 kayaknya. Yang lahir secara mukjizat berdasarkan apa yang diberitakan kemudian oleh Bible. Ishak, Yusuf, Musa, Simpson, kemudian Samuel juga, termasuk Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sendiri. Artinya, saudara tadi membawa Yohanes 1:13 itu tidak membawa efek apa-apa terhadap Yesus. Karena ternyata Yohanes Pembaptis pun diceritakan seperti apa yang Yesus katakan tadi di Yohanes 1:13 itu. Orang-orang yang dilahirkan dari kehendak Tuhan. Seperti itu adanya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu memiliki kelebihan, ya saya katakan memang betul. Yesus itu memiliki kelebihan, tapi dalam perspektif ciptaan makhluk hamba Tuhan, Yesus dan manusia lainnya itu sama. Kelebihannya dia itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:22. Orang-orang Israel dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Dia adalah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada masalah di situ. Ini kita berbicara mengenai Yesus ini siapa? Yesus ini sehebat-hebatnya dia tidak akan pernah bisa duduk sebagai Tuhan. Baik dikatakan Tuhan yang datang menjadi manusia, itu tidak. Tetapi dia adalah ciptaan Tuhan yang lahir secara mukjizat, yang kemudian diberi kewenangan untuk melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 5:36, Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bang Suma sebentar, baterai saya sudah lowbat. Kalau mati sebentar, saya mau cas dulu sebentar. Iya, silakan Bang. Silakan lanjut Bang Suma. Berarti kesaksian Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, jangan diganggu gugat. Tapi kesaksian saudara Kristian, kesaksian saudara Skrobis, kesaksian bapak-bapak gereja, pendeta, Paulus, Yesus itu Tuhan. Tapi kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Tuhan. Dan ya saya termasuk orang yang percaya terhadap kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya tidak termasuk orang-orang yang percaya kepada gereja yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Mohon maaf, saya lebih percaya kepada pengakuan Yesus, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Jadi, ya saya rasa kita tidak perlu bantah-bantahan di sini. Karena saya sudah sampai pada poinnya, saya percaya kepada kesaksian Yesus kalau dia adalah utusan Tuhan yang melakukan mukjizat sesuai dengan pengakuannya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kira-kira kesaksian Yohanes Pembaptis tinggi mana derajatnya dengan kesaksian bapak-bapak gereja? Tentu kesaksian Yohanes Pembaptis jauh lebih tinggi. Tetapi Yesus mengatakan kesaksianku lebih tinggi dari itu. Yaitu bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, semua itu untuk mensaksikan bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, saya kira begitu endingnya. Jadi kalau saudara kemudian masih mengatakan Yesus begini, ya silakan aja. Tapi saya berpacu kepada kesaksian Yesus itu sendiri. Silakan. Makasih Bang Suma. Maaf saya tadi sempat potong karena baterai saya sudah lowbat tadi, hampir mati. Saya langsung cas ini. Sambil cas nggak apa-apa ya Bang Suma? Nggak apa-apa, silakan Bang. Ya, karena tadi Bang Suma sudah bilang endingnya seperti itu, ya mungkin saya juga bilang percuma juga saya harus mengatakan lebih. Tapi saya cukup menghargai pendapat dari Bang Suma, dan saya juga menyatakan itu sesuai dengan konsep yang saya pelajari dalam iman Kristen. Memang kalau berbicara yang saya narasikan tadi sudah ada di dogma gereja memang.
Nah, tapi ketika dogma gereja itu kan juga berbicara tentang ayat-ayat rujukan yang ada di Bible. Sama seperti kalau dibilang kekristenan tidak mengenal kata Tritunggal. Ya memang benar, di Bible itu tidak ada kata Tritunggal tertulis secara eksplisit, tetapi ada ayat-ayat rujukannya. Dan narasi saya itu bernarasi sesuai dengan dogma gereja, tetapi ayat-ayat rujukannya itu ada, Bang Zuma. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang terlebih atau membuat teman-teman Muslim di sini itu marah atau apa. Tidak ada tujuan saya untuk memframing. Saya hanya sekedar berdiskusi saja, tukar pikiran, dan terima kasih juga buat Bang Zuma yang sudah Sama-sama Bang, sama-sama. berdiskusi dengan saya. Ya. Baik. Pergi dulu lah Pak Christian. Ya, baterai saya sudah lobot, makanya tadi saya matikan itunya. Ini kalau nggak salah ini yang kedua kali atau ketiga kali saya berdiskusi dengan Bang Suma. Cuma mungkin saya pakai udah lama banget saya. Gini Pak Christian, satu apa bedanya dan persamaannya Yesus dengan Nabi Adam? Berbeda. Kalau buat saya itu berbeda. Kalau memakai di Bible ya, perbedaan di Bible, Adam dibentuk, Yesus menjadi. Nah, kata bentuk itu kalau dalam kekristenan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Yesus yang sudah ada hanya berubah, dia menjadi. Persamaannya Bang, persamaannya apa? Ya, persamaannya sama-sama ada gitu. Perbedaannya yang satu ada karena memang sudah ada hanya berubah bentuk, yang satu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Oke. Kalau begitu ada persamaannya, ada perbedaannya. Kenapa Adam nggak dituhankan? Kenapa Yesus yang dituhankan? Silakan. Oh iya, masalahnya tadi saya sudah bilang Pak Handi, kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu jadi rancu kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kata Tuhannya itu berarti merujuk kepada Sang Pencipta. Tetapi sebenarnya kata Tuhan yang dirujukan kepada Yesus itu adalah manusia yang berkuasa, yang diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Oke. Kalau begitu siapa yang memberi kuasa Yesus Bang? Bapa di sorga. Yang mana yang Anda sembah, Yesus atau Bapa? Oh, saya menyembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Itu perbedaannya. Berarti Yesus nggak disembah. Kalau bilang Yesus nggak disembah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Bang Zuma dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 di situ, ketika Yesus juga menceritakan ketika keberadaan Yesus di sorga, malaikat pun menyembah Yesus. Tadi saya bilang, saya sempat singgung itu. Jadi secara tidak langsung kami juga kekristenan menyembah Bapa melalui Yesus Kristus, tetapi tidak menyangkal juga bahwa ketika ada pujian untuk kami rujukan kepada Yesus, itu dengan kata lain itu sudah pergi juga kepada Bapa. Oke, kalau gitu diputuskan sembahan Anda dua, Yesus dan Bapa, betul? Bisa jadi. Oke, terima kasih. Selesai. Kalau secara logika seperti itu. Oke, makasih kejujuran Anda. Makasih, Bang. Ya, sama Pak Hansi. Silakan Bang Juma lagi dong. Apa perbedaannya dan persamaannya Bang Juma? Nabi Adam dengan Yesua Mesias. Silakan Bang Juma. Ya, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama nabi, sama-sama utusan Tuhan. Perbedaannya kemudian Adam manusia pertama, Yesus itu adalah cucu daripada Adam. Itu aja sih. Masalah jawabannya mantap. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Itu Indonesia Pak merdeka. Andi kasih kesempatan so bisa, mungkin dia bisa jawab. Coba tanyain pertanyaan yang sama. Tanyain Pak Andi. Kasihan dia udah naktirikan Pak Andi benar-benar parah nih. Coba Serobisa, apa persamaan dan perbedaan Adam dengan Yesus? Halo. Nah, Ya. Perbedaan dan persamaannya Adam dan Yesus apa Bang? Aduh, apa ya perbedaannya ya? Perbedaannya yang enggak yang dibahas tuh yang begini-begini, tapi yang jelas coba ya.
Tarik napas dia. Kalau Adam itu manusia pertama ciptakan Tuhan, ya kan? Kalau Yesus itu firman yang menjelma menjadi manusia. Mati bisa. Persamaannya? Nah, persamaannya ya waktu Yesus jadi manusia ya sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Ada persamaannya. Udah selesai. Ada. Jadi Yesus manusia sama-sama dengan Adam yang manusia ya. Iya. Kenapa Anda memilih Yesus adalah Tuhan, Adam enggak? Satu, dari kata-katanya, dari ajaran-ajarannya, dia kan banyak menghin-hin gitu istilahnya, kasih apa? Misalnya dia pernah bilang aku adalah roti kehidupan. Tidak ada yang lapar dan tidak ada yang haus, gitulah, begitu intinya. Baru yang tadi itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku. Baru ayat yang bilang aku telah ada sebelum Abraham. Baru firman yang menjadi manusia. Di Kejadian itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baru cukup, di Bang. Wahyu. Udah banyak, Bang. Udah ya. banyak. Udah itu dulu, nanti tanggapi Banyuma dulu ya. Yohanes 14:6, roti kehidupan, Alfa Omega, Yohanes 1 pasal 1. Itu alasannya Banyuma sehingga Yesus itu Tuhan. Diam dulu ya Banyuma lagi, silakan. Anda diam dulu, Banyuma lagi ngomong. Habis ini baru Anda gantian. Oke? Lanjut Banyuma. Gitu. Kenapa Bang Andi? Yesus itu Tuhan. Perbedaannya dengan Adam karena Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 14:6, roti kehidupan, Alfa Omega, Yohanes 1 pasal 1. Itu perbedaannya. Lanjut. Ya itu kan apa istilahnya ya? Itu kan aliran kepercayaan yang diusung dari Romawi ya. Kalau Yesus sendiri itu tidak menganut ajaran itu. Itu makanya tadi saya tadi sore sempat bertanya kepada salah satu pendebat dari saudara Kristen. Yesus itu sebenarnya ketika dia menjadi pengajar di tengah-tengah Bani Israel, dia itu mau dikenal sebagai Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan? Ternyata Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Maunya Yesus, dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu intinya. Dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen yang muncul ratusan tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, mengupayakan agar Yesus itu Tuhan dengan berbagai macam alibi, opini, tuduhan, orasi yang dibangun kemudian, yang mana paradigma ini dihasilkan dari pengajaran-pengajaran yang muncul setelah Yesus itu ada di bumi. Nah, karena itulah kemudian saya katakan Yesus itu manusia dan dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel terpecah menjadi 3 kelompok dengan keberadaan Yesus. Ada yang menerimanya, betul-betul menerimanya sebagaimana misinya, sebagai Mesias. Yang kedua, ada yang menolaknya sebagai Mesias. Yang ketiga, ada yang netral, tidak menerima sebagai Mesias, tidak juga menjadi musuhnya Yesus. Itu yang terjadi pada masa itu. Tapi setelah dia terangkat ke langit, ratusan tahun kemudian muncul kelompok baru yang mendudukkan dia sebagai Zeus yang turun menjadi Hercules, dan dihapuskan itu nama Yesus yang diangkat untuk mendudukkan posisi Hercules. Inilah yang dijadikan sebagai dewa atau Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Sampai ke Indonesia menjadi Tuhannya Yesus. Bahkan sudah masuk ke dalam kata Allah. Seperti itu Bang Andi. Mantap. Silakan bro. Siapa sih Serobi? Serobi bisa direspon. Jangan sampai bilang kepanjangan. Ambil aja momen tertentu yang Anda hafal, yang Anda ingat, silakan. Mamak kau sila baca. Di Arabang.
Nyampe dia. Ini di gunung bikin teh baru juga 5 menit, tehnya lebih banyak semutnya. Gak nyampe dia. Semut tidak Pusing menghadapi tahu sopan Bibelnya santun. sendiri. Ini semut nggak pernah beko. Iya, kalau saya sih pendapat ya, argumen-argumen yang dibilang Bang Zuma ini dari tadi itu kan, jatuh-jatuhnya itu sebenarnya tidak membuat saya tuh tertarik ke Islam, malah jadi ya palingan turun jadi sekte Kristen yang lain seperti itu. Karena dia Bang Zuma itu kan Siapa juga yang mau ngajak lu mualaf? Iya, karena ini kan debat lintas agama ya kan. Kira-kira Sama ke sekali- sekte mana bang? Sekte mana kira-kira bang? Mau pindahnya? Oneness. Ya Tritunggal juga. Oh. Nah, Tritunggal juga dia. Iya. Iya, jatuh-jatuhnya ini seperti debat sekte Kristen. Untuk saya tidak melihat gitu. Karena tadi dari perkataan Bang Zuma ini dia sepertinya malah mengakui keilahian Yesus itu loh. Dari firmannya, dari apanya, mukjizatnya gitu loh. Malah nggak tertarik saya gitu sama Islam sama sekali gitu. Nah tadi untuk menanggapi yang abang bilang tadi, kenapa Yesus itu kayak dua pribadi ya di setelah perjanjian setelah zaman Paulus itu kayak berbeda gitu. Kan itu tadi abang bilang ya kan kayak palsu dia gitu. Kenapa abang bilang gitu? Karena menurut saya kan Yesus kan kalau dari sejarahnya setelah dia mati bangkit naik ke sorga, setelah di sorga dia menunjukkan dirinya kepada Paulus melalui penampakannya. Itu yang abang bilang makhluk ya kan tadi begitu. Ya kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu, Nabi-nabi palsu. Mesias palsu juga, Yesus palsu juga. Iya, berarti argumen abang itu yang menunjukkan diri sama Paulus itu Mesias palsu gitu. Oh iya pasti. Tidak diragukan itu bagi kami yang menggunakan akal dalam menelaah Bible. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu menggunakan nama apa? Yesus kan? Ya. Lalu Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Sedangkan kisah para rasul 1 nomor 11, malaikat di situ konon berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia ke atas. Berarti ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, Yesus datang dengan tubuhnya. Bukan cuman suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan kayak gitu. Makanya dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, Yesus berkata, jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang, akan muncul dan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Nah, jadi ketika ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias itu siapa? Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Jangan kau percaya, sebab kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Mesias palsu akan datang. Nah, siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Ketika dia ke Damsik, Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik ketika dia menulis kitabnya? Paulus. Karena dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang di dalam bilik. Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Yesus di padang gurun. Jangan kau percaya. Atau berkata ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Satu-satunya orang Farisi yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan dalam bilik penjara hanya Paulus. Yang lain tak ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat,
Wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Ketika orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya? Siapa kira-kira? Nah, renungkanlah itu. Jadi kalau saya menganggap malah sebenarnya Bang Zuma ini udah mau ke arah-arah Kristen gitu loh. Nggak nampak muslimnya Bang, betul Bang? Jadi kalau saya kan berkeyakinan itu Yesus itu adalah Tuhan. Ya, yang berarti ya si Paulus itu kan dulu kan namanya Saulus. Saulus dia dulu menganiaya orang Kristen. Nah, ada datang mukjizat penampakan cahaya dari langit yang mengatakan akulah Yesus, kan seperti itu. Ya kalau saya meyakininya gitu. Aku nggak paham gitu abang argumen abang itu begitu. Bung, kalau Anda mengatakan Paulus itu bertaubat, itu juga keliru Bang. Karena Saulus itu nabi. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Berarti Saulus ini nabi tadinya, menurut Lukas. Dan benar saja Paulus mengatakan dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58, di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Yesus dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibu, kenapa dia tidak mewakili Yesus? Kenapa justru menjadi musuh Yesus? Kenapa justru menjadi penganiaya murid Yesus kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim? Berarti dia dipilih menjadi penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Itu yang betul. Kalau Anda ingin melihat ending pengajaran Paulus, coba Anda lihat di dalam Matius 12. Apa kata Yesus di sana? Yesus mengatakan pada waktu pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, datang kepadanya beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Apa kata orang Farisi ini? Wahai guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan yang tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti yang percaya tentang kebangkitan adalah angkatan jahat. Karena ini adalah tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat. 3 hari 3 malam. Berarti setelah hari malam ketiga, besoknya dia harus bangkit dong. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Nah ini di Kristen kan? Ya betul, itu di Kristen. Nah sekarang terkait dengan Paulus, Anda baca data selanjutnya. Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia yang tadinya bertaubat, dari membuat manusia lain itu teraniaya, maka roh jahat itu pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Artinya masuk kembali ke orang yang sudah bertobat tadi. Maka pergilah roh jahat itu mendapati orang yang tadi bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan jahat ini. Paulus menganiaya murid Yesus. Itu pasti di dalam tubuhnya ada roh jahat. Begitu dia bertobat, roh jahatnya keluar.
Tapi roh jahat ini ternyata kembali lagi kepada Paulus dengan membawa 7 roh yang paling jahat, yang lebih jahat. Maka Paulus semakin menjadi-jadi. Makanya dikatakan kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa kata Yesus di dalam Matius 12:45? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti tadi angkatan jahat minta satu tanda, tidak berikan satu tanda kecuali tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah, ternyata Paulus yang adalah angkatan yang tidak setia ini, itu menjajakan kebangkitan Yesus sebagai simbol ketuhanan kepada orang-orang Romawi. Coba Anda renungkan itu. Coba Anda renungkan. Ini pengakuan Yesus dalam Matius 12 dari nomor 38 sampai nomor 45. Tanda Yunus adalah simbol angkatan tidak setia. Apa buktinya Yesus Paulus tidak setia? Tadinya dia adalah penganut Taurat. Tapi begitu kemudian dia datangi makhluk yang mengaku Yesus, seketika dia mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah. Coba Anda baca di dalam Filipi 3 nomor 8. Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah tinja. Skobelon katanya dalam bahasa Yunani. Tinja atau kotoran atau sampah. Berarti dia tidak setia terhadap hukum Taurat. Makanya dalam Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan asas-asas hukum. Dia meninggalkan hukum Torah yang tadinya dianggap baik, ternyata itu adalah sampah setelah ada Yesus. Coba. Jadi saudara, bukannya kalau Anda mengatakan saya tidak tertarik kepada Islam, saya tidak sedang menuntut Anda untuk menjadi Islam. Islam itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Sedangkan Anda dalam menjadi Kristen itu hanya doktrin dan dogma. Bahkan seorang pendeta, saudara kita pendeta Kristen pun mengakui bahwa itu doktrin yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada dalam Bible. Seperti itu saudara, Skobiza. Saya hanya memberi peringatan aja. Bukan memaksa Anda untuk masuk Islam. Karena Islam itu berat, Islam itu sulit. Ajaran Yesus aja Anda nggak bisa tegakkan. Apalagi mau masuk Islam, itu sulit. Hanya orang berakal yang bisa sampai ke sana. Demikian. Iya. Itu Berarti tidak berakal. Dede. itu disebutkan Taurat itu. Kok beda? Putus-putus bang. Dia terjeda itu, keluar dari aplikasi. Marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran tentang ajaran-ajaran pertama tentang Kristus dan alih kepada perkembangan yang penuh, bukan Taurat. Abang menafsir-nafsir sendiri, saya tengok bang. Itu beda dengan, makanya saya tadi nggak bisa mengkonfirmasi satu-satu karena abang lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Saya nggak bisa mengkonfirmasi ayat yang abang kutip. Ini contohnya satu yang saya kutip, Ibrani 6 lagi. Ya udah beda bang dengan yang ada di Alkitab. Di Alkitab sini ajaran-ajaran pertama, azas-azas pertama Kristus. Abang bilang tadi Taurat, itu kan udah beda artinya. Jadi saya nggak bisa membantah yang abang bilang karena saya nggak, abang lompat-lompat gitu. Saya perhatikan argumen abang lompat sana lompat sini, tapi saya nggak sempat mengkonfirmasi ayat-ayatnya itu. Jadi ya apa yang mau saya bantah? Oke. Yang Coba kita lihat di dalam, bisa sih, kalau bisa sih apanya debatnya sih ya kan, pertanyaannya lebih ke konsepnya gitu loh. coba kita lihat ya di dalam Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Ini apa maksudnya Paulus kayak gitu? Kolose 2 nomor 16 sampai nomor berapa itu? Nomor 23 kayaknya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia,
Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu ini masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ini Paulus mengatakan apa? Menyindir siapa di sini? Kemana orangnya? Orangnya kemana? Lari lama rupa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya, sampai nomor 23 tadi itu. Kolose 2. Kolose. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang Dan ada di dalam ketentuannya. dan ketentuan yang ada di dalam. Segala perintah. Jangan ada ilah lain, adakan ilah lain. Jangan saksi uksa, jadikan saksi uksa. Jangan berzina, silakan berzina. Karena tidak ada lagi perintah itu, sudah dihapuskan, sudah dibatalkan. Nah, kalaupun ada perintah jangan berzina, itu perintahnya Paulus. Karena perintah jangan berzina dari Elohim itu sudah dihapuskan. Paulus membuat perintah baru. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus mengatakan dirinya sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 nomor 15. Betul ya? Akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Padahal Yesus mengatakan, jangan menyebut bapak siapapun di atas muka bumi ini. Sebab hanya ada satu bapak, yaitu dia yang ada di surga. Silakan. Iya, banyak-banyak menjadi persoalan di sini. Kan hukum Taurat itu kan, kalau dia membaca baik-baik Yeremia 31 kan itu kan perjanjian baru buat Bani Yakub, Bani Israel. Hukum Taurat itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk Bani Israel. Kenapa ada orang di luar Bani Israel membatalkan hukum orang? Terus dipilih-pilih sebagian. Adalah pendeta di Indonesia, hukum sipil, hukum seremoni. Dibagi-bagi punya orang. Dibatalkan sebagian punya orang. Ini gimana sih ceritanya ini orang-orang? Mau kemana gitu loh? Iman kok kayak gini-gini banget sih? Kagak mau jujur gitu loh. Datang ke Indonesia, dirubah-rubah sedikit model-modelnya ke Islam-Islaman. Udah merubah-rubah, udah mengakui punya orang, dibawa masuk ke Indonesia. Jadilah tampilannya ke Islam-Islaman, ke Yahudi-Yahudian. Ke Yunani yang keasliannya hilang. Kenapa kagak dijual sebagaimana apa adanya gitu loh? Supaya orang seperti Pak Christian dan lain-lain itu tidak terprovokasi dengan doktrin-doktrin yang terbungkus-bungkus itu. Coba kayak Hindu, Buddha, dia punya sendiri, tidak pernah itu niru-niru agama lain, mandiri dia. Hindu juga demikian, kami hormati gitu loh. Nah ini yang satu ini gitu, udah dibawa oleh penjajah, diedit-edit, dibungkus-bungkus lah sampulnya Alkitab menjadi seperti Al-Quran, diarab-arabkan sedikit, istilah-istilah Islam dipakai, ke Yahudian juga, pagannya di apa ya mah, dibungkus-bungkus. Kenapa bisa jadi begitu ya? Datanglah apa adanya. Jangan berbeda antara Kristen yang ada di Indonesia dengan Kristen yang ada di luar negeri. Kenapa mesti harus berbeda? Kenapa harus inkulturasi? Kenapa harus berbaur dengan mayoritas? Bukankah punya identitas sendiri? Pertahankan dong identitasnya. Jangan membaur. Kristen yang ada di Jepang beda. Kristen yang ada di Pakistan beda. Kristen yang ada di Arab beda. Kristen yang ada di Roma beda. Kristen yang ada di Tanah Toraja beda.
Kristen yang ada di Bali beda. Kenapa bisa jadi berbeda-beda? Bahkan nama Tuhannya sendiri, Yesus itu berbeda-beda di setiap negara. Kenapa harus dibungkus-bungkus? Datanglah apa adanya. Supaya kayak Pak Christian ini datang itu benar-benar mempunyai jati diri. Jadi nggak pusing kalau diskusi. Tinggalkan perjanjian lama atau perjanjian baru Yahudi itu. Tinggalkan yang berbau Islam. Datang berbau Romawi kan enak. Oh ketahuan udah kita maklum. Diskusinya nggak muter-muter. Gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman paham lah. Ya, kita ini ingin Anda itu menjadi Kristen punya jati diri, punya harga diri, punya identitas. Jadi jelas perbedaannya antara Kristen dengan agama lain. Itu baru toleran namanya. Jangan dibungkus-bungkusin atuh. Masa Marlboro isinya adalah rokok lintingan? Iya, masa Lucky Strike yang sweater terus saya beli Lucky Strike isinya bukan kan? Ketipu saya gitu loh dalam belanja. Begitu juga Kristen-Kristen kayak yang tadi yang kabur itu, dia memeluk Kristen tapi dia nggak tahu yang dia imani itu dari mana asal usulnya. Jadi Kristen itu tahu asal usul agama Anda itu dari siapa. Gitu loh. Kami Islam paham. Islam datang ke Indonesia, siapa yang membawa? Ada nggak perubahan dari tempatnya Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran sampai ke di Indonesia? Ada editan nggak? Itu loh, sampai ke Jepang ada editan nggak tuh? Sholatnya orang di Mekah dan sholatnya orang di Indonesia beda nggak tuh? Ajannya orang di Mekah, ajannya orang di Istiqlal beda nggak tuh? Ya kalau berbeda ya saya buat apa ya beragama itu kalau berbeda-beda? Nanti pusing nanti jawabnya. Ya itulah, gerejanya di luar negeri beda, gerejanya di Indonesia beda. Cara pendeta menyampaikan beda. Gimana coba berbeda-beda? Untuk itu marilah pakai akal. Jangan asal terima saja. Ya bagi juga petinggi-petinggi itulah, ajarilah bahwa yang Anda pegang itu ya kalau bisa dikonsili lagi lah, artinya diinstal ulang lah terjemahannya itu sebagaimana sumber original teksnya. Itu ya teman-teman. Paham Bunda Rama? Bunda Rama paham gak nih gua ngomong apa nih? Ya kalau ada yang paham gak apa-apa lah. Don, silakan. Selamat malam Don. Don, Muslim apa Kristen Don? Oh kalau gitu ke Pak Christian lagi. Silakan Pak Christian untuk membantah narasi dari Bang Andi tadi. Silakan Pak Christian, Pak Pendeta. Ya. Ya silakan. Ya apa tuh? Saya mau bantah apa yang Pak Andi ya? Iya. Itu maksud saya gini loh Pak Christian. Kenapa Kristen di Indonesia ini berbeda dengan Kristen yang ada di Roma gitu loh? Sebenarnya sama, cuma perbedaan bahasanya aja yang membuat berbeda. Kalau Kristen di luar sana mereka memakai bahasa mereka. Jadi kekristenan itu kalau umpama dia ada di Inggris, dia memakai bahasa Inggris. Dia ada di Roma, dia memakai bahasa Roma. Dia ada di negara mana, dia memakai bahasanya. Nah, kebetulan ketika kekristenan ada di Indonesia, memakai bahasa Indonesia yang banyak terapannya dari bahasa Arab, agak sedikit itu dalam memahami tekstualnya itu. Tetapi maknanya sebenarnya sama dengan Kristen-Kristen yang lain yang sudah ngerti ya maknanya. Mungkin perbedaan tekstualnya berbeda. Gini loh Bang. Bang di luar negeri itu nggak mengenal kata Alkitab loh Bang. Di semua yang ada di luar negeri itu Bang, kecuali di wilayah Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura lah ya, karena itu produk LAI. Di luar daripada itu nggak ada yang mengenal Alkitab. Mereka semua sampulnya itu Biblika, Bible, Biblos Bang. Nah itu kok bisa beda sampulnya doang Bang? Kok bisa beda? Ya makanya itu kan tadi saya bilang
di Indonesia memakai kata bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab, banyak sekali yang sama serapan dari bahasa Arab. Nah, ketika ditranslatekan ada terjadi pemahaman kata-kata di situ yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Nah, Kan gini, Bang. bagi kami, ya, Bible itu kan berbeda makna dengan arti Alkitab. Kebeda Bang artinya. ya saya tahu, saya mengerti. Tapi kalau di dalam kekristenan maknanya sebenarnya sama, cuma mungkin Beda Bang. Kalau Anda mau Arabkan Alkitab, artinya kalau mau diarabkan ya kutubun, kumpulan buku-buku Bang. Alkitab itu bukan artinya kumpulan buku-buku, tapi sebuah buku atau hukum. Salit Alkitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin itu. Sebuah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada di Al-Quran itu Alkitab Bang. Jadi Alkitab itu bukan artinya kumpulan buku-buku. Nah kalau mau diarabkan ya kutubun. Atau kenapa sih nggak gengsi pakai aslinya aja Bible gitu loh. Kan keren Bang, kenapa itu kira-kira? Bible kan itu bahasa Inggris. Kalau Biblos, kenapa nggak pakai Biblos original teksnya ya Bang? Biblos itu kan bahasa biblikannya di bahasa sananya. Saya juga bingung nanti mau di bahasa Indonesia kan itu jadi apa ya. Cuma tadi Kalau di Indonesia kan Bang kumpulan buku-buku Bang. ya, saya juga bisa bilang Bible saya ini, saya menghormati teman-teman, makanya tadi saya bilang tidak Alkitab tapi Bible. Bible ini saya bisa bilang juga buku yang berisi firman Tuhan dalam kepercayaan kekristenan. Atau kalau kerennya ya e-books. Jadi beberapa buku gitu. Di luar negeri kan gospel. Luar negeri itu gospel. Ya, Ya, mereka itu. memakai bahasanya. Kalau di Indonesia saya bingung juga mau, kan kekristenan itu setiap negara memakai bahasanya. Nah, Itulah ketika Pak Christian saya maksud tadi inkulturasi, artinya mengikuti yang mayoritas supaya bisa diterima dengan cara penyalahgunaan makna. Itu maksudnya Bang. ya bahasa kasarnya manipulatif lah, ya, Ya, kan? itu kan kerjaan Belanda Bang tahun 1816 Bang. Yang dulu yang namanya Leckdekker itu Bang. Leckdekker paham gak Bang? Leckdekker itu menantu daripada gubernur Hindia Belanda di Batavia, Jakarta. Diberikanlah sebidang tanah untuk ditempati tadinya misionaris menjadi kepala penerjemah. Pada waktu itu tahun 1733. Nah, itulah kekuasaan Leckdekker itu Bang. Mengganti semua istilah-istilah yang ada berbau Yunaninya untuk manipulasi ke-Islam-Islaman, karena waktu POC datang Bang, daerah jajahannya adalah mayoritas Islam. Jadi sambil berenang minum air. Dalam hal ini dia penguasa, dia bebas mengintimidasi dengan cara apapun, karena waktu itu belum ada demokrasi. Untuk demonstrasi, mengkritik, siapa yang mengkritik moncong senjata menjadi ininya Bang, hukumannya gitu. Tahu sendiri lah POC Bang kayak mana. Kan gitu ya Bang ya. Jadi itulah kenapa sampai sekarang Bible itu masih terus direvisi oleh LAI. Karena alasan itulah kenapa Bible direvisi terus dalam bahasa Indonesianya, karena masih ada beberapa kata yang belum cocok, yang ternyata maknanya itu berbeda dengan kata-kata yang sudah tertulis. Itu alasannya kenapa Bible terus direvisi. 3 bulan lalu, 3 bulan atau 4 bulan lalu Bulan Mei kemarin Bang. Bulan Mei tahun 2023 Bang. Ada TB2 2023 Bang. Sudah ada yang baru ini. TB2 2023 Bang terakhir. Iya. Direvisi karena mencari kata-kata yang pas, yang sesuai dengan maknanya gitu. Makanya terus direvisi. Tapi sampulnya nggak berubah-berubah tuh Bang, padahal beda makna. Ya, jangankan sampulnya, ayatnya kan banyak, yang beberapa itu yang ya itulah kewenangan lembaga Alkitab Indonesia ya, LAI maksudnya. Baik. Ya, kalau saya nggak punya kewenangan, kalau saya cuma seorang pendeta yang mengembalakan umat Tuhan yang dipercayakan, tetapi ketika penyusunan teksnya yang ada di Bible itu ditempatkan pendeta juga sih, tetapi dipilih dari beberapa gereja
ditaruh orang-orangnya, ditempatkan di LAI yang punya kewenangan untuk merevisi di ayat yang ada di Bible. Oke, baik Pak Pendeta. Kita buka sampulnya, lihat sampulnya udah Bible. Baru buka halaman pertama Bang, pembukaan Yohanes 1, langsung keliru terjemahan Indonesianya Bang. Kenapa bisa keliru gitu loh? Baru halaman pertama loh Bang, en arki en hologos, kai hologos en protonteos, kai theos en logos. Mestinya kan pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan Tuhan, logos itu adalah Tuhan. Kenapa jadi firman di situ? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dari mana ada nongol lagi sembahan umat Islam di sini? Tadinya berbau Yunani, kenapa sembahan umat Islam dibawa-bawa? Kan ngaco Bang itu Pak, ngaco ini Pak Pendeta ini terjemahan. Dan revisinya itu nggak tanggung-tanggung loh. Sudah distorsi, sudah beralih makna gitu loh. Misalnya ya di situ tadinya kan lalat, direvisi menjadi nyamuk. Ini kan sudah di luar dari konteks, udah beda maknanya. Lalat jadi nyamuk. Revisinya bukan meluruskan bahasanya, tapi membengkokkan. Gitu Bang ya, kira-kira kalau kita baca Bible. Silakan lanjut. Jangan, beliau ini orang baik, mainkan. Bang Kristen tuh baik, nggak ngeyel kalau diskusi. Jadi gitu Bang. Yang paling parah itu, tapi kan Pak Kristiani tidak mengaku Yesus tuh Tuhan kan. Dan udah tahu kurios itu ya Tuhan, ya Bang ya. Sebenarnya dia udah mulai tersadar nih di kita hari, mudah-mudahan ini ya udah kembali apa ya. Karena kalau sebenarnya kita memaknai firman itu ya perkataan kalam. Kemudian perkataan itu ya firman itu telah menjadi manusia. Perkataan atau kehendak Tuhan itu telah berubah menjadi manusia. Kita ini pun ketika Allah hendak menciptakan kita ya Allah berkalam, berfirman. Ketika kita baca Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Itu kan firman, perkataan, kehendak, kalimat perintah. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu pun jadi. Pemaknaan teman-teman tuh memaknai firman ini adalah Yesus itu sendiri. Padahal nggak ada kata-kata di Bible firman adalah Yesus, nggak ada. Firman itu telah menjadi manusia. Itu benar. Berproses menjadi manusia. Ketika Allah berfirman, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Gitu Bang. Jadi pemaknaan yang mendasari itu pemaknaan tentang firman ini. Dia memaknai firman ini adalah Yesus itu sendiri. Padahal kita semua ini hasil dari kehendak Tuhan, firman Tuhan. Semua yang tercipta itu ya hasil dari kehendak Tuhan atau firman Tuhan atau kalamullah. Ya gitu Bang. Cara-cara memaknai. Misalnya nih contoh nih saya sebagai manusia nih masuk ke sebuah kafe atau warung. Saya berfirman lah, terasa ngomong kepada pelayan. Bang atau karyawan saya panggilkan, sini dulu dek, atau sini bang, saya minta segelas atau secangkir teh. Saya berfirman nih ngomong kepada pelayan, saya minta secangkir teh. Beberapa menit kemudian teh itu udah ada di depan saya. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari firman saya, hasil dari kehendak saya. Saya ingin memesan secangkir teh. Adalah kemudian di depan saya secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya atau bagian dari saya? Enggak. Teh itu adalah perwujudan dari kehendak saya, perwujudan dari perintah saya. Ya, ketika Allah berfirman menghendaki sesuatu tercipta, kemudian terciptalah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Apakah terang itu adalah Allah itu sendiri? Enggak. Seperti halnya itu kopi atau teh itu. Teh itu bukan saya. Bukan bagian dari saya, tapi hasil
Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Itu Bang. Jadi itu Pak Christian ya, kenapa ya harus ada ketidakjujuran menerjemah ya Pak Christian? Padahal cuma satu kata itu loh, theos. Kenapa bisa theos menjadi Allah? Kenapa nggak dewa atau Tuhan kayak gitu Pak? Kenapa mesti harus tidak kejujuran menerjemah? Menurut Pak Pendeta, pendapat Anda silakan Bang. Maknanya kami sudah memaknai itu, sudah tahu, kekristenan yang sudah tahu maknanya seperti apa. Cuma kata yang pas untuk disematkan itu kepada Yesus memakai bahasa Indonesia itu ya memang agak-agak sedikit apa ya, menjadi pro kontra di dalam bahasa Indonesia itu. Karena ketika kami sematkan kata Yesus itu Tuhan, terjadi kontra. Tetapi di sisi lain, ya sementara dicari, walaupun sementara dicari itu saya mengerti beberapa petinggi LI juga pun tidak akan merubah, tetap merubah kata Tuhan itu. Karena itu sudah mengakar dalam kekristenan. Tetapi kami sudah mengerti maknanya seperti apa. Kalau Pak Pendeta iya kita paham, tapi yang bagaimana di jemaat Bang menelan bulat-bulat sehingga nggak enak kami seorang Muslim. Siapapun Muslim mendengarkan, kalau mendengarkan itu siapa nama Allahmu? Allah kita adalah Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra gitu kan. Kan nggak enak sebagai Muslim, enak jijik dengernya gitu Pak Pendeta. Kenapa sih harus membawa sembahan kami dibawa-bawa ke arah yang tidak benar gitu loh? Jadi kalau Pak Pendeta mungkin paham, tapi kalau jemaat biasa, kasihan kan dia menjadi pembodohan publik gitu. Secara general loh Pak, terstruktur loh itu dari LAI. Tapi untunglah ada pendeta Yakub Silistio, pendeta Beni, ada 200 pendeta itu nggak pakai itu, dia lari ke ILT misalnya, atau bikin terjemahan sendiri. Makanya kan terpecah juga Pak, ada yang nggak mau pakai LAI. Kan gitu Iya. Pak. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena kalau di ILT itu kan sedikit apa ya, sebenarnya kalau yang terpecah itu buat saya itu yang penting kita sudah mengerti maknanya saja. Kalau kita sudah mengerti maknanya, nggak perlu lagi bikin terjemahan sendiri. Cukup tugas kita mengajarkan di jemaat. Jemaatnya itu, oh ternyata seperti ini ya. Di tempat saya, di gereja saya mengajarkan makna yang sesungguhnya itu seperti itu. Saya nggak tahu di kalangan pendeta lain ya. Kalau penggunaan kata Allah di gereja itu sebagai pendeta Anda, Allah itu siapa kalau Anda memberitahu ke jemaat? Ada jemaat nanya nih Pak Pendeta, Allah itu siapa? Anda menjelaskan seperti apa? Saya akan bilang kalau Allah itu tidak terhingga, Allah itu tidak terjangkau gitu. Kemuliaannya tuh jangankan kemuliaan, nampak. Enggak, bukan itu Pak Pendeta. Allah itu proper name apa generic name kalau jemaat nanya? Nama atau sebutan? Oh, kalau buat yang pencipta, sang pencipta itu buat saya itu kalau kita kategorikan nama itu hanya gelar kan. Buat Bagaimana saya itu hanya gelar yang disematkan. Ini persoalan Pak. Allah itu nama sang pencipta yang disembah umat Islam. Kristen menerjemahkan theos menjadi Allah, menjadi gelar. Ini kan ini apa ya? Pembodohan dan penipuan yang amat sangat dalam. Banyak yang mencederai orang yang membacanya nggak mau belajar. Apalagi kami Muslim dicederai Bang. Makanya kami itu 1 kali 24 jam akan meluruskan. Gitu Pak Pendeta. Iya nggak apa-apa, silakan saja. Saya juga tidak memprotes kalau ada teman-teman Muslim yang mau meluruskan itu, nggak apa-apa. Contoh satu kata ya Pak Pendeta, theos ya. Theos itu Pak Pendeta. Coba baca di bahasa Inggrisnya Pak Pendeta. Itu kan di sana God. Iya kan? Ya, God. Theos itu Pak Pendeta diterjemahkan ke bahasa Inggris kan God. God itu Pak Pendeta diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Saya ulang ya. Original teksnya itu theos. Oke. Terjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Ini yang dipahami oleh luar negeri. Mayoritas. Kenapa theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah?
Kenapa ini God diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Mestinya Tuhan. Kenapa berubah menjadi Allah? Karena ini harus Anda, penerjemah ini harus mengambil sembahannya umat Islam. Agar apa? Seakan-akan Kristen itu menyembah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah umat Muslim, padahal sebenarnya disalahgunakan. Inilah yang disebut berkamuflase, tidak jujur dalam menerjemah, akhirnya salah total sampai ke bawah. Gitu loh Pak Pendeta maksudnya. Satu kata loh, belum yang lain-lain. Banyak ini Pak Pendeta. Kalau kita mau bahas kritik teks, maupun saya bukan ahlinya ya. Kira-kira gitu Pak Pendeta. Lanjut. Iya memang saya juga ngerti Pak. Tapi masalahnya untuk gampang dimengerti, gampang dibaca, makanya kami memakai bahasa Indonesia. Sekalipun kami tahu ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia kan banyak terjadi pro dan kontra. Ya mau gimana lagi ya Bang Handi? Nanti kalau dipakai bahasa Ibrani Yunaninya, banyak jemaat yang tidak akan langsung mengerti. Ya makanya memang sangat beresiko karena ini faktor bisnis juga Bang. Mulai dari faktor bisnis, kemudian ya bisa aja orang meninggalkan Kristen. Kalau dibawa itu saya maksud tadi. Kalau dijual apa adanya orang mikir Bang. Coba tanya nanti kakek-kakek ini. Apalagi itu Theos, apalagi itu Kurios, apalagi itu Apostolos. Kan bingung kalau terlalu Yunanian. Makanya harus dibungkus ke Islam-Islaman dikit. Gitu loh. Harus dibungkus ke Islam-Islaman biar nerima. Coba kalau dijual apa adanya berbau Yunani, waduh orang mikir apa lagi ini kan gitu Bang. Memang ada salah satu kelemahan di dalam kekristenan. Kami kalau dalam teman-teman Muslim kan dari kecil anak-anaknya sudah diajarkan bahasa Arab ya. Nah di dalam kekristenan harusnya sebenarnya dari kecil juga kami mengajarkan anak-anak kami bahasa Arab, bahasa Ibrani dan Yunani. Persoalannya Pak Pendeta, berapa persen pendeta bisa membaca original text Bible-nya? Itu persoalan. Itu dia, makanya karena memang ibaratnya apa ya? Setelan awalnya sudah salah setelan. Iya, bagus Pak Pendeta jujur, setelan awalnya salah. Jujur. Harusnya kami juga awalnya mengajarkan bahasa Ibrani dan Yunani sehingga anak cucu penerusnya itu sudah mengerti dan bisa memahami. Tetapi kelemahan di kami awalnya itu tidak mengajarkan tentang bahasa Ibrani dan Yunaninya sehingga ya terjadilah seperti ini. Akhirnya sudah membudaya, akhirnya kan makanya Pendeta Yakub Sulistyo berkata begini. Mohon maaf ya Pak Pendeta Kristen ya, siapapun pendeta, siapapun jemaat, siapapun apologet Kristen, diskusi bersama dengan umat Islam, itu ya, dalam hal konsep ketuhanan, baru halaman pertama dibuka, pasti selalu kalah, emosi, keok, dan seterusnya. Kenapa? Karena landasan terjemahannya salah. Itu loh. Pendeta yang ngomong, Pendeta Yakob yang ngomong sendiri kayak gitu Bang. Ya, memang tadi saya bilang kan bahasanya orang Kristen otoriter yang pokoknya seenaknya dewe lah kan. Pokoknya Yesus itu lah gitu kan, ya itu otoriter tanpa memahaminya dengan benar. Coba lihat di KBBI Bang. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Coba Anda kalau Kristen Arab yang terbit di 867 Masehi itu Al-Quran sudah ada Pak. Jadi Kristen Arab itu mempunyai terjemahan resmi ke bahasa Arab. Al-Quran dulu ada, disebut Kitabul Muqaddas misalnya. Di sana itu ismu, nama Allah itu nama sang pencipta juga. Kalau Kristen Arab ditanya, sampai di Indonesia berubah, bukan nama tapi sebutan. Jadi makanya Kristen kadang-kadang bertanya, Pak Pendeta, siapa nama Allah kita? Menurut Pak Pendeta Kristen, ini pertanyaan salah apa keliru nih Bang? Ya, atau benar nih? Siapa nama Allah kita? Itu salah nggak tuh Pak? Dalam kekristenan banyak yang nanya begitu. Kalau jemaat ya, siapa nama Allah kita? Iya kan? Padahal Allah itu nama loh. Ada yang bilang, oh nama Allahnya Yesus. Nah, kalau saya ditanya begitu ya bukan begitu jawabannya. Tapi untunglah jemaat yang saya layani, yang dipercayakan kepada saya sudah ngerti.
Mestinya pertanyaan yang betul adalah siapa nama Tuhan kita? Baru dijawab Yesus. Begitu umat Islam ditanya, siapa nama Tuhan sembahan umat Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sembahan Kristen Yesus, sembahan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengambil sembahan umat Islam, dirubah, dicampur-campur, jadi debu di sana gitu loh. Akhirnya apa? Jemaat-jemaat tidak teredukasi, datang satu-satu yang menjadi apa? Bumerang gitu loh. Ya semoga sih Pak Pendeta tidak demikian ya, diajarkan kepada jemaatnya lah, supaya ditempatkan pada tempatnya, kan gitu. Kan nggak bagus bang, kan ada buanglah sampah pada tempatnya. Nggak mungkin sampah kita dibuang ke tetangga gitu ya Pak Pendeta ya, marah tetangganya nanti gitu. Ada juga bahasa yang kadang-kadang diprotes, bukan kadang ya, memang diprotes sama teman-teman Muslim. Contoh, pengertian Rasul dalam kekristenan dengan pengertian Rasul dalam teman-teman kaum Muslim, ya kan? Kalau Rasul dalam kekristenan itu artinya 12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Nah, tapi kalau di Rasul dalam arti teman-teman Muslim dan kamus KBBI kan berbeda maknanya. Itulah yang saya maksud Pak Pendeta. Inilah LAI dari awal sudah keliru. Rasul itu bang tidak ada akar katanya di Bible. Apalagi perjanjian baru yang adalah apostolos, kan gitu. Kalau di luar negeri King James Version itu bang nggak ada ya rasul di sana. Di sana itu messenger of God, kan gitu ya. Kalau sampai di Indonesia menjadi rasul. Padahal rasul itu berasal dari Al-Quran. Apa arti rasul? Seorang nabi yang menerima wahyu wajib menyampaikan kepada kaumnya. Dari mana wahyu yang diterima? Dari mana firman? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, punya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Itu disebut rasul. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah, Nabi Daud Rasulullah, Nuh Rasulullah, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di Kristen ini mengambil rasul disalahartikan, artinya adalah murid Yesus. Sampai ke Paulus, kan gak enak bang, rasul bahasa Arab, Paulus adalah Yunani, Lukas Yunani. Mestinya yang bagus didengar adalah apostolos Paulus, apostolos Lukas, apostolos Yohanes. Itu keren bang, kena SS-nya semua gitu loh. Bahasa aslinya apostolos. Keren kan? Berakhir S semua bang. Jangan ada yang Arab-Araban tapi apa namanya ya, gelar kepada seorang rasul diberikan kepada yang bukan rasul sebagaimana pengertiannya gitu. Itu yang nggak enak bang. Itu juga harus diluruskan ya Pak Pendeta ya kepada jemaat-jemaat yang lain supaya paham. Nah kalau misalnya males pakai utusan, kan rasul ini kan utusan Tuhan, apostolos ini kan messenger of God, utusan Tuhan. Ya kalau misalnya malu di Indonesia utusan Paulus, utusan Lukas, ya pakai aja apostolos. Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa harus minjam disalahgunakan pula lagi? Gitu kira-kira Pak Pendeta. Iya, karena memang sudah dari awal kan mengertinya bahasa Indonesia kan. Susah nanti mau disuruh bahasa Yunaninya, karena memang tidak semua pendeta menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Karena beberapa di kalangan pendeta juga kan nanti belajar bahasa Yunani dan Ibraninya ketika mereka masuk sekolah yang sudah pada rata-rata umurnya memang sudah dewasa juga. Beda dengan teman-teman Muslim, dari kecil sudah diajar anak-anaknya untuk berbahasa Arab, belajar Al-Quran pakai bahasa Arab. Nah, anak kami kalau di kekristenan mau kasih belajar Bible memakai bahasa bahasa Yunani dan Ibrani. Jangankan bahasa Ibrani, bahasa Indonesia aja kadang-kadang malas dia baca. Ya itu dia. Tapi kalau gini loh Pak Pendeta, menurut saya ya, kalau bukan seperti Pak Pendeta ini yang mempunyai patriotisme, memperjuangkan kedisiplinan dalam original teks sesuai dengan terkandung di dalamnya, ya kalau bisa di restart aja mulai dari sekarang. Ya mungkin memang mengalami kesulitan dalam hal merealisasikan gitu ya, atau mensosialisasikan. Mungkin orang ya pada orang apa ini gitu ya. Tapi ada boleh berbangga nanti 8 atau 10 turunan yang akan datang.
mungkin bukan anak Anda, mungkin cicit Anda nanti. Assalamualaikum. Gitu loh. Waalaikumsalam. Jadi targetnya jangan sekarang yang ada yang udah terlanjur terdoktrin. Ya generasi-generasi berikutnya, mungkin 8 generasi lah, mungkin tahun 2024 sekarang nih. Ya mungkin 9.000 lah, 9.000. Apa 2.900 lah. Ya, sudah mulai itu teristart tuh. Oh, ternyata. Ya minimal dipakai game version lah masuk Indonesia gitu loh, Bang. Itu aja sih dari saya, Bang. Kasih lanjut. Setidaknya saya mengajarkan apa yang saya tahu itu kepada jemaat saya dulu. Itu yang saya ajarkan. Kalau untuk keluar itu lebih pada ke pribadi, lewat pribadi-pribadi. Tapi paling tidak saya punya tugas itu menjelaskan kepada jemaat yang dipercayakan kepada saya. Kalau mau bilang LAI ya kembali lagi. Ya kecuali saya nanti dipilih ditaruh di LAI ya saya bisa bersuara lebih besar mungkin. Mudah-mudahan Anwar Chen, Edwis Pangkalis mendengarkan suara Anda, Pak Pendeta. kan itu kan dipilih kan orang-orang dikasih di LAI itu ada pendeta-pendeta juga yang dipilih ditempatkan di sana. Kurang tahu kalau itu, yang jelas yang gue tahu Bang, LAI ini hadiah dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda tahun 1950. 45-54 kalau nggak salah. Ya, 10 tahun setelah Indonesia merdeka itu kan ada masa transisi ya. Jadi Belanda meninggalkan lembaga ini, Lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada LAI. Nggak tahu di dalamnya seperti siapa sih orang-orang yang bisa masuk di sana. Aku nggak tahu itu Bang, itu kan intern. Iya, orang-orang yang masuk di LAI itu ya pendeta juga, teolog, pendeta, rohaniawan Kristen yang punya dasar-dasar teologi gitu. Biasanya itu pemimpin-pemimpin di kalangan gereja dan aktivis di gereja yang mempunyai dasar histori gereja yang mereka pelajari. Ya kecuali saya dipilih lah, kalau saya masuk kepilih di sana, kalau satu bagian dari sana ya saya mungkin bisa bersuara lebih besar. Iya kan isinya di sana Bang, doktor, S3, S2, S1 semua lo dokter, nggak ada yang tidak STT di sana Bang. Masa satu kata aja, teos itu kakak mau jujur gitu loh. Bukan begitu, mereka memaknainya di dalam. Saya sudah mengerti LAI itu sebenarnya sudah mengerti maknanya. Para petinggi sudah mengerti makna dari bahasa yang sebenarnya. Cuma saya juga memahami karena mereka juga pada bingung untuk mengartikan di dalam bahasa Indonesia. Suruh belajar sama saya aja Bang. Cuma satu kata doang kok. Teos itu dibawa sampai pun ke pengadilan, kita uji klinis, panggil semua ahli bahasa seluruh dunia, satu kata teos pasti 1000% mengatakan teos kalau diartikan dengan bahasa Indonesia ini masih bahasa plat adalah Tuhan. Tapi kalau ingin yang sebenarnya, teos diartikan ke bahasa Indonesia adalah dewa. Karena Tuhan itu diartikan ke bahasa Yunani adalah arkontas, bukan teos. Gitu loh Bang. Iya, kami semua sudah tahu itu ketika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadinya dewa. Nah makanya kami memahami maknanya. Untuk pengertian bahasa tekstualnya itu yang menjadi dilema kan, mau pakai bahasa apa lagi di dalam bahasa Indonesia gitu. Ya terserah mau pakai bahasa apa, yang penting jangan mencomot sembahan umat Islam. Itu namanya menyakiti kami, bahkan penistaan sebenarnya Bang. Cuman kami umat Islam di Indonesia ini cukup sangat toleran. Kami inginlah orang-orang yang berkompeten di sana mengambil sikap, jangan sampai terjadi seperti di Malaysia, sudah masuk ke area pengadilan, ya tingkat rendah tidak boleh pakai sama sekali, dan dia lagi sampai tingkat tinggi, majelis tinggi itu boleh, tapi di dalam gereja saja, di area publik nggak boleh. Kami di Indonesia itu Muslim sangat toleran loh. Ya paling kami pejuang-pejuang ini yang meluruskan satu persatu. Alhamdulillah ya ada aja yang sadar. Oh ya begitu ya. Ada juga yang ngeyel. Banyak. Siapa lu yang larang gua pakai? Allah. Itu punya kamu siapa? Allah. Saya. Jadi banyak anak Allah. Allah kan tidak beranak. Yang beranak itu Maria. Gitu loh.
ini yang membuat semakin nggak karu-karuan gitu loh. Makanya Kristen ini terpecah belah bang dalam urusan kayak gini. Kenapa? Karena tidak ada satu komando. Tidak ada satu komando bang. Mestinya ada yang satu komando deh. Saya doakan Pak Christian menjadi menjadi komando tertinggi Kristen di Republik ini. Jadi apa kata Pak Christian itulah yang harus dianut. Kalau enggak ya dimasukin penjara aja dah. Buat undang-undang baru gitu loh. Gimana bang? Saya cuma pendeta, jadi pendeta pun dipercayakan kan. Kami di Islam ada Majelis Ulama Indonesia. Apabila ada yang nyelen-nyelen yang mengaku nabi, mengaku apa, langsung keluarkan fatwa, laporin polisi, kelar. Karena kami punya induk di sana mewakili semua umat Islam di Majelis Ulama Indonesia. Ini GBI-nya Anda kemana? PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ngapain aja kok? Nggak kerja gitu loh bang. Jangankan itu, ini di Kristen sudah ada yang ngaku-ngaku nabi, ya kan? Contoh Nabi Luga. Ini kenapa nggak ada mengambil sikap ya bang? Merusak loh itu. Karena begini, kami para petinggi kekristenan sudah tahu kan, mengerti maknanya. Jadi kami cukup mengerti dan tidak menaruh persoalan. Bukan berarti kami mengakui dia, tidak. Tapi kami malas meladeninya. Orang kami sudah tahu kok yang sebenarnya. Ngapain juga ditanggepin orang seperti itu? Itu loh maksudnya. Tapi sebenarnya kalau abang mau konsisten itu udah masuk pasal 156 penistaan agama loh bang. Harusnya sih, tapi kan kami tidak sampai seperti di situ. Cukup kami mengerti, oh kalau ini sudah salah dia begini. Nah, karena itu pun dia buang waktu buat kami untuk meladeninya. Itu. Kalau di Indonesia ada yang mengaku nabi, apalagi tukimin, nggak bisa selawat saya ya bang. Kalau misalnya ada yang mengaku tukimin, Allahumma sholli ala sayyidina tukimin, kan nggak enak didengar bang selawatnya kalau tukimin, gitu loh. Nah coba kalau luga, gimana coba? Coba teman-teman muslim kalau ada nabi baru namanya tukimin, coba lu selawat, masuk nggak tuh barang? Coba Pak Yusufi coba salawat pakai tukimin. Oh enggak lah Bang Andi, ada aja. Ya inilah yang saya maksud Pak, semeraut karena nggak ada yang ditakuti gitu loh. Ajaran kasih, ya biarlah dia bertobat gitu loh. Nggak Pak, kalau Islam nggak bang, konsisten gitu loh. Gini, di dalam kekristenan juga kan mempunyai makna sama seperti, coba kalau dalam bahasa muslimnya kan dapatnya hidayah kan. Jadi bukan sebenarnya dari itunya kita, tapi kalau nggak dapat hidayah ya percuma. Sepintar apapun orang itu kalau tidak dapat hidayah percuma. Hidayah lagi bang, istilah Islam lagi dipakai Pak Pendeta hidayah. Di Kristen tuh nggak ada hidayah bang, nggak ada istilah Islam lagi. Saya pengen bilang di dalam Islam kan seperti itu, dapatnya hidayah kan. Jadi sepintar apapun orang itu, kalau tidak dapat hidayah tidak akan dapatkan itu di dalam Muslim. Nah, Hidayah itu apa Pak? Hidayah itu apa artinya Pak Pendeta? Mungkin apa ya, pencerahan atau kalau hidayah itu arti di umat Islam itu Pak, bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan hati manusia kembali ke ajaran Islam. Nah, di dalam kekristenan ada ayat yang bukan hidayah bahasanya. Apa itu Pak? Ya Bapak aneh, Bapak ngomong hidayah tapi nggak tahu artinya hidayah apa. Mirip ya, tapi begini, dalam kekristenan tuh ada ayat yang bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan itu. Jadi, artinya lagi kalau bahasa sederhananya Pendeta, hidayah adalah tadinya menyembah anak manusia, dibalikkan hatinya, mendapat hidayah, kembali menyembah sang pencipta. Itu dapat hidayah itu. Ya, mirip. Kalau hidayah teman saya Pak. Kalau hidayah gitu. Tukang cendol. Iya. Jadi ya sama. Tapi memang loh Pak Pendeta, ini saya lihat teman-teman Kristen di Indonesia ini nggak sadar sebenarnya kalau dia itu mengakui bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dalam setiap kaget, astagfirullah, Allahu Akbar, assalamualaikum, Bismillah. Kadang-kadang lo nggak sadar tuh Pak Pendeta itu.
Kenapa? Karena memang nurani manusia itu sebenarnya kalau dalam hatinya, connect ke akalnya, pasti akan kembali ke Islam. Islam itu adalah salam, selamat, gitu. Lihat aja Bang Pendeta, kadang-kadang Pak Pendeta juga kadang-kadang istighfar, nggak berasa astagfirullah. Gitu loh Pak. Kadang-kadang kan Pak Pendeta. Enggak, saya enggak seperti itu. Saya mood dulu ya. Saya mood dulu atau saya undur diri dulu. Makasih loh teman-teman semua. Bang Siap Pak Pendeta. Bang Suma. Saya maaf ya Pak Pendeta ya kalau terlalu keras. Maaf ya. Nggak ada kok. Biasa aja semuanya. Makasih ya semuanya. Siap Pak Pendeta, makasih. Salam. Salam. Cek. 1 Ya. detik.